warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putrianti dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 23401038. Di sini untuk menyelesaikan tugas dari matkul Manajemen Strategi kelas A, saya akan mengidentifikasi beberapa persoalan mengenai PT PLN Batubara. Di sini saya akan membahas persoalan tentang PT PLN Batubara atau yang lebih dikenal sebagai PLNBB. Sebelum kita membahas tentang persoalan yang ada di tengah perusahaan ini, mari kita membahas tentang apa sih PT PLN Batubara ini dan kapan didirikan, bertujuan untuk apa sih PT PLN ini. Jadi mari kita simak videonya ya. Mengenai pengidentifikasian yang saya lakukan saat ini tentang PT PLN Batubara, ya ini ada beberapa persoalan yang akan saya bahas di sini dan beberapa pertanyaan yang perlu saya tekankan di sini ya. Yang pertama ada pada identifikasi faktor lingkungan dan eksternal, lalu ada di analisis SWOT dan juga rumusan strategi perusahaan bersaing. Dan yang terakhir ada pengimplementasian strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Jadi langsung saja kita simak untuk beberapa materi dan beberapa pertanyaan yang akan saya paparkan di video kali ini. Jadi PT PLN Batubara ini atau yang lebih dikenal sebagai PLNBB merupakan suatu perusahaan persero yang didirikan pada tahun 2008, tepatnya di tanggal 11 Agustus. Jadi kira-kira PT PLN Batubara ini sampai sekarang sudah berusia di 14 tahun ya teman-teman. Jadi untuk tujuan dari pendirian PT PLN Batubara ini adalah sebagai pengamankan dari pasokan penyediaan batubara. Pada tahap awal PLNBB ini mengelola pemasokan batubara ke PT PLN Persero melalui trading dalam upaya mendukung kompetensi PT PLN Batubara sekaligus memberikan sumber pendapatan bagi PT PLN Batubara. Di akhir 2018, PT PLN Batubara ini telah berhasil menyuplai batubara sebesar 22,1 juta metrik ton untuk PLN, yang merupakan rekor tertinggi volume pasokan sejak didirikannya. Pada tahun yang sama pula, PT PLN Batubara berhasil membukukan laba bersih sebesar 39 miliar yang juga merupakan rekor laba tertinggi sejak didirikan. Jadi apa sih persoalan yang tengah dibahas pada PT PLN Batubara ini? Mari kita bahas bedah satu persatu tentang masalah apa yang sedang dialami oleh PT perusahaan ini. Jadi, apa sih yang tengah menjadi topik pembicaraan pada persoalan PT PLN Batubara ini? Kenapa persoalan ini sampai ramai dibincangkan oleh publik? Ya, jadi PT PLN Batubara ini tengah mengalami persoalan yang sangat serius. Jadi, kenapa ramai diperbincangkan oleh publik? Karena Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yakni Luhut Binsar Panjaitan meminta agar anak usaha PT PLN itu dibubarkan. Nah, kenapa ya? Langkah ini itu merupakan upaya yang perbaikan tata kelola pengadaan batubara untuk pembangkitan listrik milik PLN. Jadi PT PLN Batubara ini terancam dibubarkan oleh Menteri Luhut tadi ya. Kira-kira jadi dibubarkan nggak ya? Jadi alasan utama yang memicu kenapa PT PLN Batubara ini terancam dibubarkan yaitu karena dianggap tidak efisien dalam rantai pasokan batubara, memicu krisis pasokan yang mengancam listrik jutaan pelanggan dan dinilai menjadi penyebab kelangkaan akibat margin keuntungan yang diambil. Jadi sehingga pemerintah memutuskan untuk membubarkan agar produsen batubara bisa langsung memasok ke PLN, menyederhanakan proses dan mengefisiensi biaya serta memperbaiki tata kelola. Ini saya akan membahas tentang beberapa persoalan yang sudah saya sebutkan tadi di awal video ya. Yang pertama ada di faktor internal dan lingkungan. Faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Yang pertama ada di faktor lingkungan internal. Yang pertama menurut saya faktor lingkungan internalnya itu bisa seperti kinerja keuangan, yakni perusahaan mencatat laba bersih 39 miliar pada tahun 2018 tersebut. Hal ini berarti menunjukkan bahwa perusahaan secara finansial masih cukup sehat. Dan yang kedua mungkin ketergantungan pasar. Jadi hampir seluruh aktivitas bisnis PLN bergantung sebagai pembeli utama sehingga fleksibilitas menjadi terbatas. Yang kedua ada faktor lingkungan eksternal. Faktor lingkungan eksternal yang pertama menurut saya ini adalah kebijakan pemerintah, yakni permintaan pembubaran oleh Menteri Koordinator menunjukkan adanya ketekanan regulasi dan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pengadaan batubara.
Yang kedua mungkin menurut saya adalah kondisi pasar batubara, yakni fluktuasi harga batubara dunia dapat mempengaruhi stabilitas bisnis PLNBP. Pertanyaan yang kedua yakni mengenai analisis SWOT berdasarkan kasus PT PLN Batubara tersebut. Yang pertama ada di strength atau kekuatan, yakni pernah mencatat kinerja supply dan laba yang baik, lalu ada dukungan pasar yang relatif pasti dari PLN. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yakni ketergantungan tinggi pada satu pelanggan yakni di PLN. Yang kedua ada di tata kelola yang kurang efisien. Selanjutnya yaitu opportunities ya, atau peluang, yakni perbaikan tata kelola dapat meningkatkan efisiensi. Yang kedua yakni optimalisasi peran sebagai agregator batubara nasional. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, yakni yang pertama ada di risiko pembubaran akibat kebijakan pemerintah. Yang kedua tekanan publik terhadap praktik bisnis BUMN. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 3, yakni rumusan strategi yang tepat bagi PT PLN Batubara menggunakan pendekatan strategi bersaing, yakni berdasarkan kondisi dari PT PLN Batubara. Strategi cost leadership yang fokus itu merupakan strategi yang paling efisien atau relevan untuk menghadapi persoalan perusahaan bersaing ini. Maksudnya di sini adalah perusahaan perlu fokus pada efisiensi biaya dalam pengadaan dan distribusi batubara. Dengan menjadi penyedia batubara yang paling efisien dan transparan, PLNBP dapat menunjukkan nilai tambah keberadaannya. Selain itu, perusahaan juga perlu menyesuaikan peran perusahaan agar sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dan usaha. Selanjutnya soal yang terakhir ada di soal nomor 4, yakni langkah implementasi strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut, yakni yang pertama mungkin ada di perbaikan tata kelola perusahaan dengan cara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadilan batubara, meningkatkan transparansi serta memanfaatkan transparansi dan memperkuat sistem pengawasan internal. Yakni yang kedua efisiensi operasional dan dengan menyederhanakan proses bisnis, mengurangi biaya transaksi serta memanfaatkan teknologi digital yang ada. Dan yang terakhir mungkin persiapan jangka panjang dengan mengkaji peluang diverifikasi bisnis yang masih relevan dengan skor energi sebagai antisipasi penurunan peran batubara di masa depan. Terima kasih. Itu adalah beberapa hal yang informasi yang dapat saya sampaikan mengenai PT PLN Batubara yang saat ini sedang diperbincangkan oleh publik. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah menonton video dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan informasi yang telah saya dapatkan, dan mohon maaf juga masih banyak kekurangan yang saya identifikasi pada masalah kali ini, dan mohon maaf jika semua pembahasan saya menurut kalian semua masih kurang. Di sini saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.